Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan juga jamaah salat subuh yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini kita mengkaji surat yang ke-83, yaitu surat Al-Mutaffifin, yang artinya orang-orang yang curang, culas. Ayat ini mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 36 insyaallah. Semoga waktunya cukup dan kita akan mengkaji dan kita mendapatkan pemahaman yang baik insyaallah untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih jujur. Baik, kita baca. Ini karena suratnya, ayatnya panjang gitu, satu halaman lebih dikit. Kita ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Kita coba tahsin beberapa ayat, tidak semua ya, biar saya bisa punya waktu untuk menjelaskan. Bukan wai, tapi wai. Wailul lil mutaffifin. Coba. Alladzi dza bukan allazi dza ya. Alladzina idzak tanu bukan tapi 'alan nasi yastau bukan taufun. Coba. Ladzina idzak Jadi ketika kita baca Al-Quran, pertama bacalah dengan dzuk. Dzuk itu perasaan. Setiap huruf seakan-akan hidup, punya ruh. Jadi suara yang keluar dari lisan kita itu adalah suara yang berisi, kayak badan itu berotot gitu. Jadi suara yang keluar itu bukan kopong ya, bukan kosong, tetapi terasa berat gitu. Artinya disinilah ada koneksi yang harus dipaksakan dan dicoba terus, yaitu hati itu harus bisa merasa ya.
bukan lisan yang berbicara saja. Hati itu merasa. Kemudian keduanya adalah jangan terlalu terburu-buru, tetapi harus seimbang iramanya ya. Kalau ini satu alif, ini satu alif, satu alif, jangan ada yang setengah, satu setengah, satu kayak gitu. Itu irama ya. Jadi ritmenya, irama itu lagu, ritmenya itu harus sama ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu ritmenya sama. Yang tidak sama, alladzina idza talun, tanya benar, cuma kecepatan. Talun harusnya talun, jangan talun nasi. Nah, jangan talu 'alan nasi, nasi buru-buru karena takut kesandung kan. 'Alan nasi yastawfun ya. Ini kadang-kadang memang sulit untuk bagaimana caranya agar kita tidak takut salah ya. Rata-rata kita takut ngimamin, takut salah, baca takut salah. Jadi akhirnya kita tidak santai. Padahal baca Al-Quran itu harusnya dalam kondisi tenang, karena harus membawa ketenangan. Kita kadang-kadang udah ketakutan dulu, apalagi bacanya berjamaah. Wa idza kanuhum aw wazanu, tekan ya, aw wazanuhum yukhsirun. Berikutnya ujung lagu hidup, yukhsirun, itu namanya hidup. Yang mati itu bukan yukhsirun gitu kan. Jadi ujung lagu hidup itu membuat orang tertarik itu. Baginda Rasul menyampaikan hasinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Dengan bacaan Al-Qur'an kita yang bagus, pertama berarti tartil, tajwidnya benar, didukung dengan suara yang bagus. Itulah yang diantaranya menjadikan orang yang beriman mendengarkan ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dia makin bertambah imannya. Karena apa? Bergetar dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan. Ada orang qori yang melengking, suaranya indah bagus, tetapi kayaknya kopong gitu. Itu yang saya maksudkan, baca tidak dari hati, baca tidak dengan rasa, tidak pakai dzuk, tapi cuma pakai irama saja. Ini jangan sampai. Irama harus mengikuti Al-Quran, ngikutin tajwid. Tidak boleh tajwid dipaksakan ngikutin irama, ngikutin lagu, nggak boleh. Harus mengikuti, dan lahannya ada lahan Arab, nggak bisa pakai lahan Sunda, Jawa, Batak, nggak bisa. Itu namanya tidak adab lah, tidak ada adab di situ. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Jadi lahannya harus sesuai ya. Coba wa idza, baca Pak. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Coba ingat ya, ujung lagu harus hidup dan harus nyambung sama berikutnya, harus sesuai. Ala yadhunnu ulaika annahum. Nah, ingat, gunnah harus imbang. Annahum, itu yang saya maksudkan, sabar bacanya, jangan annahum. Ada gunnahnya tapi kurang.
annahum mab'utsun. Coba ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini kebanyakan kalau saya sering mendengar, kadang-kadang gunnah itu mereka kecepatan gitu. Kecepatan. Harus pas, tepat. Liyaumin azim. Coba. Nah, yang saya maksudkan lagi ujung lagu azim. Ya. Coba. Liyaumin azim. Yauma yaqumu, bukan ku. Yauma yaqumun, tahan lagi, munnasu li rabbil alamin. Coba. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Baik, saya jelaskan. Wail itu artinya celaka. Celakalah. Li untuk al-mutaffifin, awalnya li al-mutaffifin menjadi lil mutaffifin. Bagi orang-orang yang curang. Curang. Tahu curang? Nah, kita lihat di sini. Curang itu seperti apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza apabila iktalu, menerima takaran, terima. Kita kalau dulu pakai takaran ya. Menerima takaran alan nasi dari manusia, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Kalau dapat takaran kurma, beras contohnya, jagung, kalau dapat penakaran dari orang lain mintanya ditambahin, dicomot dikit kadang-kadang. Wah, diplototin, benar apa enggak? Beli. Iya, karena ketika beli. Wa idza, dan apabila kaluhum, mereka menukar untuk mereka. Artinya apa? Ketika terjadi penukaran, dulu kan barter ya, atau beli, atau ketika mereka memberikan penukaran untuk mereka, menjual lah ya, menjual. Mereka au zanuhum, atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka merugikan. Apa maksudnya merugikan? Dikurangin. Itu kalau di pasar-pasar yakin nggak kita? Nah, kalau dikurangin kita kadang-kadang nggak tahu kan, dikasih bobot apa. Kadang-kadang kan ditimbang yang mana, giliran diikat di bawah itu ditukar, bisa jadi timbangannya ada mungkin berapa ons gitu, 1 on katakanlah diselesepin gitu kan, jadi berkurang. Ini disebut orang al-mutaffifin, orang yang curang, dan baginya cilaka gitu. Ala tidakkah yadhunnu, menyangka mereka, ulaika, mereka itu, annahum mab'utsun, bahwa mereka itu dibangkitkan. Ini kalau kita tanya, ini khusus untuk orang-orang mukmin atau kita, teman-teman kita yang biasa main taker-takeran ya, atau nimbang-nimbang. Sebenarnya mereka itu, kalau kita melakukan itu, kita sadar nggak kalau itu berdosa? Sadar. Tetapi kenapa dilakukan? Ini karena faktor kekuatan iman yang lemah. Jadi iman itu yazid yangkus itu. Kedua, cinta sama dunianya itu lebih besar daripada urusan akhirat. Jadi dia berani melanggar. Dan bila itu dilakukan pelan, pasti terus menerus itu, maka itu akan menjadi penyakit. Penyakit ini bisa menular, yaitu
Ketika di sebelahnya berlaku curang, di sebelahnya jujur. Yang curang ini kadang-kadang bisa berani menjual dengan harga murah, ya kan? Karena memang sebenarnya ngurangin takaran. Penyakit menularnya adalah yang sebelahnya jadi ikut-ikutan, gitu kan? Wah, saya mesti main begitu dong. Nah, itu. Ditambah lagi penyakit menular berikutnya adalah pembeli juga akhirnya berani curang. Pembeli. Ya. Karena apa? Ngerasa dikurangin, dia penyakit akhirnya menjadikan hal yang seperti ini menjadi biasa. Ya, ini yang bahaya nih Pak ya. Kalau sudah melihat takar-takaran, timbang-timbangan, apakah jualan buah, jualan beras, jualan gandum dan seterusnya, sudah menjadi pengurangan tukaran itu menjadi umum, itu sudah namanya penyakit. Dan ketika ini sudah menggejala, maka turunlah murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin bisa jadi mereka itu untuk orang-orang kafir nggak yakin bakal dibangkitkan, nggak yakin bakal dimintain pertanggungjawaban oleh Allah liyaumin adzim, pada hari yang besar, yaitu pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari yaqumun nas, manusia berdiri untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban ngantri Pak, dihisab ya. Bangkit berdiri menghadap di rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Apa pesan yang kita perhatikan? Pertama, bahwasanya ketika Allah sudah menyampaikan celaka, udah celaka Pak. Yang pasti dunia, yang lebih pasti lagi akhirat. Kok itu curang tapi kok masih hidup makmur? Ya, nanti ketuanya bisa jadi kan Pak. Tuanya bisa jadi, matinya nantinya kalau nggak tobat ya. Bisa jadi kehidupan keluarganya, harta banyak, keluarganya berantakan. Harta banyak, giliran tua Allah suruh nebus. Jadi ada orang berlaku curang, ketika dia berlaku curang masuk rumah sakit, habislah 70 juta. Dia baru ingat dulu pernah curang, makan harta yang bukan haknya 70 juta. Itu apa? Untung disadarkan di dunia, betul nggak? Untung disadarkan di dunia. Akhirnya dia bertobat. Jadi dilihat-lihat Pak. Maka itulah pentingnya dan hikmahnya orang kalau dikasih sakit banyak istighfar. Jangan bilang banyak istighfar kan kalau kita punya dosa. Jangan. Kadang-kadang ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang kita tidak sengaja. Mungkin masa-masa lalu kita. Jadi kita suruh ingat, oh ya punya utang belum bayar gitu. Kemarin ke yayasan ada orang datang gitu. Dia datang, Pak Ustadz saya punya utang 40 tahun yang lalu katanya. Kaget saya. 40 tahun yang lalu. Ketika itu punya utangnya waktu dia ada di NTB. Punya utang buat beli tiket. Tiketnya cuma 75.000. Nah, akhirnya dia kemarin bayar utang karena orangnya dicari-cari nggak ada Pak. Dicari-cari nggak ada, ahli warisnya nggak ketahuan, tetangganya yang dulu ada ditanya juga nggak tahu. Akhirnya apa? Dia tunaikan hutang tersebut melalui kami. Jadi ini adalah untuk membayar hutang yang pernah saya hutang 40 tahun yang lalu. Tapi kalau bayarnya mesti pakai dikira-kira. Jangan dulu utang 75, tiket NTB kemari gitu kan ke Jakarta 75.000, kita bayar 75.000 gitu. Kira-kiranya berapa pantasnya gitu ya. Dia bayar 10 juta. Nah ini makna daripada kalau seandainya kita punya utang kreditan, apa contohnya sandal, cicilan pertama dibayar, janji 6 bulan, bulan kedua orangnya datang, bulan ketiga sampai bulan berikutnya hilang nih orang. Kan namanya tukang kredit mungkin dari mana, dari Garut gitu kan, jualan dari Tasik jualan gitu ya, nemuin kita nawarin barang. Bagaimana caranya? Kalau ini orang nggak datang-datang, caranya adalah
serahkan ke lembaga yang benar, ya, ke masjid, ya, untuk anak-anak yatim dan seterusnya. Tetapi itu tidak menggugurkan hutang kalau orangnya datang lagi, Pak. Paham ya? Jadi kita niatkan, kita bayarkan, saya bayar hutang tuh cicilan yang kedua sampai berikutnya, ini saya niatkan sedekahnya dia, gitu. Tetapi kalau nanti orangnya datang ternyata nagih, udah 2 tahun baru nagih gitu kan, wah nagih dia, maka tetap kewajiban kita bayar, atau kita jelasin dulu nyari solusinya gimana. Mungkin wah udah saya bayarin ke Masjid Anas gitu kan, wah nggak bisa Pak, saya pokoknya minta dibayar, maka tetap wajib bayar. Pahala yang tadi sudah diserahkan atau yang sudah diserahkan ke Masjid Anas akan menjadi pahala kita. Jadi jangan dikira wah orang yang nggak ada ya udah selesai lunas, enggak ya. Maka itulah yang disebut utang itu dibawa mati ya. Baik, lanjut. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabal fujjar itu catatan orang-orang yang durhaka. Lafi sijjin, benar-benar dalam sijjin. Jadi ada orang yang mengira melakukan keburukan dikira santai-santai saja, tidak tercatat. Catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apakah sijjin itu? Sijjin bukan sajen. Sijjin kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal. Jadi ada kitab untuk orang-orang jahat, tercatat dalam kitab, namanya tercatat dalam sijjin. Sijjin itu kitab yang berisi catatan amal. Untuk siapa? Orang-orang yang durhaka. Maka di dalam surah Al-Kahfi itu, ketika orang mujrim, pelaku dosa menerima kitab, dia mengatakan apa? Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kami, kitab apa ini? Mencatat yang besar maupun yang kecil, tidak meninggalkan sesuatu pun, semuanya dicatat dalam kitab tersebut. Nanti kitab itu akan ditunjukkan kepada kita. Kalau orang durhaka namanya sijjin. Nanti kalau orang-orang beriman apa? Nanti kita lihat pada ayat berikutnya. Lanjut. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Orang yang tidak percaya pada hari akhirat bisa jadi kan, udah urusan akhirat ya, mereka itu namanya adalah sama saja dengan menyepelekan urusan akhirat. Siapakah mereka yang celaka pada hari atau orang-orang yang mendustakan itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, adalah alladzina orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan. Kenapa mereka mendustakan hari pembalasan? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, bukan asim, athim. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mendustakan dengannya, mendustakan hari akhirat, mendustakan yaumiddin, illa, kecuali kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athim, lagi orang yang berdosa ya. Tidak ada mendustakan kecuali setiap orang yang melampaui batas, lagi sangat berdosa. Jadi kadang-kadang kita juga nggak ngerti kenapa orang berani melakukan kemaksiatan, kenapa orang berani melakukan kecurangan, kenapa orang berani berdusta. Yang pasti adalah diantaranya karena kurangnya iman.
Iman tidak terpelihara karena tidak berilmu. Tidak mau datang ke majelis ilmu. Tidak mau datang ke majelis ilmu karena awalnya tidak memaksakan diri. Untuk ke Masjid Anas perlu dipaksakan dulu enggak? Dipaksa, Pak. Nanti dipaksa, lama-lama ngerasa nikmat. Benar. Pertama berasa malesnya, berasa beratnya, berasa udah males, berat, alasan. Nah udah, ditambah lagi nyari beberapa alasan. Alasan gelap lah, alasan mata kurang awas lah, alasan kalau bangun tidur kakinya masih kaku-kaku lah gitu kan, mesti nunggu waktu gitu dan seterusnya gitu kan. Ini kan masalah kemauan ya. Yang penting mau, Pak. Nah, maka kalau dilihat kita itu sebenarnya kalaupun dapat surga itu bukan karena jalannya kita ke Masjid Anas, bukan. Karena semangatnya kita, enggak. Tetapi karena rahmatnya Allah. Wong waktu sholat aja kita masih nunda, entar dulu, ya kan? Tahajud aja belum tentu kepada ngerjain, ya. Padahal bangun sebelum subuh. Ya, ini. Jadi merupakan rahmat dari Allah pula adalah di usia senja kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmatnya Allah. Saking sayangnya Allah. Dulu ketika masih aktif kerja nggak sempet lah, ya kan? Tetapi kalau pas urusan kerja siap bangun pagi, mandi, berangkat, ya kan dong. Bergelap-gelap, ya kan? Bahkan malamnya tas, tugas-tugas, file-file itu kan, yang untuk meeting, untuk kerja itu udah disiapin gitu. Apa ada di antara kita mau sholat subuh udah nyiapin, nih besok pakai sarung ini, itu kan, bajunya ini udah siapin, pecinya, Qur'annya, mau ngaji gitu, siapin itu kan? Kan enggak. Ya udah bangun tidur, ucek-ucek mata, ya kan? Langsung kamar kecil, wudu, berangkat ke masjid ya. Padahal apa? Kalau kita di masjid kan sunahnya apa? Pakai baju yang paling bagus, yang wangi itu kan. Yang bagus itu perlu disiapin nggak? Perlu siapin. Minyak wangi perlu siapin nggak? Perlu siapin. Nah, inilah kadang-kadang pola kita kalau urusan dunia persiapannya udah luar biasa, tetapi akhirat belum tentu kita benar-benar memperhatikan. Lanjut. Jadi ada orang-orang yang disebut celaka, orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan hari akhir. Mereka mendustakan tiada lain karena memang melampaui batas dan orang yang penuh dengan dosa. Dosa itu menutup hati, Pak. Menutup mata hati. Pelan-pelan akhirnya jadi gelap gitu. Idza tutsla alaihi, apabila tutsla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami. Makanya kalau baca itu ayatuna, ayat-ayat kami. Kalau ayatuna, ayat kami. Beda kan? Beda arti. Ayatuna, ayat-ayat kami. Ayatuna, ayat kami. Maka Al-Quran itu menekankan, perhatikan panjang pendek, bukan cuma bunyinya saja. Qala, kalau dibacakan Al-Quran mereka berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalau orang udah ngomong itu kan dongeng orang dahulu, dia seakan-akan ngerasa sudah pernah mendengar. Yang kedua, menganggap hal yang sepele nggak penting. Nah ini bahaya kalau sudah menganggap bacaan Al-Quran itu adalah bacaan sepele. Sekarang bacaan Al-Quran adalah menjadi lipstik. Mau awal kegiatan bacakan Al-Quran, mau apa awalin Al-Quran gitu kan. Tetapi Al-Quran ketika dibacakan tidak menggetarkan karena buat seremonial doang. Ini yang menjadi masalah. Yang harapannya adalah orang ketika dibacakan Al-Quran menambah iman, kadang-kadang cuman biasa-biasa aja karena hanya menjadi seremonial. Maka Al-Quran, dalam Al-Quran itu menegaskan, suruh apa ketika dibacakan Al-Quran? Suruh diem agar apa? Mendapatkan rahmatnya Allah. Sampai memberikan tata cara seperti itu. Kalau dibacakan Al-Quran, diam,
la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Nah, bukan berarti cari modal itu nggak bagus, nggak apa-apa, malah harus dipaksakan, dibiasakan ya. Setiap kegiatan ngadain baca Al-Quran ya kan? Arisan keluarga jangan cuma ngumpul-ngumpul, baca Al-Quran. Kumpul-kumpul alumni, nah kita warnai dengan ada nuansa Islam, baca Al-Quran. Minimal dengan cara seperti itu memang membiasakan mereka selalu membawa Al-Quran. Adapun masalah belum masuk dalam hati, itu mungkin pelan. Yang penting cintalah, senang sama Al-Quran. Kan buktinya ada yang baca Quran kagak bisa, kagak paham. Tetapi kalau urusan Al-Quran disinggung-singgung, marah gitu. Itu namanya cinta Al-Quran, seperti itu. Nah ini, cinta ini perlu ditumbuhkan, walaupun belum tentu yang mencintai ini mengerti apa yang mau atau yang dicintai, gitu kan? Yang penting ada ketersinggungan kalau Al-Quran mulai diobok-obok. Baik, saya lanjutkan. Kalla bal. Nah nih di sini ada saktah ya. Kalla bal, berhenti sejenak atau satu alif tanpa nafas. Jadi Al-Quran itu urusannya dengan nafas, Pak. Maka disitulah orang yang bisa nafasnya panjang itu biasanya sehat. Kalau nafasnya pendek-pendek itu biasanya asma. Atau apalagi sudah kena COVID kan, nggak bisa nafasnya panjang kan, tersengal-sengal kan. Karena rata-rata orang kena COVID ketika nafasnya sudah mulai pendek-pendek langsung dilarikan ke rumah sakit ya. Makanya oksigen itu mahal banget waktu itu ya. Nyari-nyari oksigen, padahal kita udah dapat oksigen bebas kan, tapi perlu dorongan oksigen itu. Nah, makanya membaca Al-Quran itu menyehatkan karena gitu, Pak. Nggak boleh kalla bal rana ala qulubihim, nggak boleh, tapi harus satu ayat satu nafas, usahakan. Kalau nggak cukup nafasnya, ada pengulangan agar tidak motong, tidak membahayakan di ibtidak dan urusan wasal dalam ilmu tajwid. Kalla bal Tana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba. Ya, itu ya. Jadi berhenti sejenak. Sekali-kali tidak ya. Kalla bal, bahkan rana ala qulubihim, menutup atas hati mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Jadi mereka tidak menerima kebenaran karena apa? Karena perbuatan buruk yang selalu dilakukan, kejahatan yang selalu dilakukan, itulah yang mematikan hati. Mempraktekkan kecurangan terus akhirnya hatinya mati. Hatinya mati akhirnya menolak kebenaran, menolak keimanan dan seterusnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak, innahum, sungguh mereka, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, hari akhir nanti, lamahjubun, benar-benar terhalang. Nah, terhalang dari apa? Mereka tidak mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan di akhiratnya. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka nanti akan masuk ke neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, lalu dikatakan kepada mereka, hadza, ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang selalu kamu dustakan, mendustakan hari akhirat. Nih, jadi ada kitab, namanya kitab apa tadi untuk orang-orang pelaku dosa? Sijin, ya. Melakukan perbuatan jahat, mereka mendustakan kebenaran, menolak keimanan,
Dan mereka semakin kelam di dalam dosa karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Jadi karena perbuatan mereka sendiri, akhirnya mereka tenggelam. Dikira Allah itu bisa dibohongin. Kalau kita bisa di-prank, ya kan? Bisa di-prank. Kemarin kita belum lama di-prank kan? Nah, yang kasus Freddy Sambo itu kan di-prank kita sama-sama. Tahu-tahu dia, itu kan. Nah, ini kan karena sudah menjadi konsumsi umum ya, kita jadi tahu, oh, Allah tidak bisa, tapi Allah bisa ngebalik urusan. Ya, Allah maha kuasa. Baik, kita nggak ngomongin itu dulu. Nanti ngomonginnya kalau pas lagi makan-makan aja. Nanti Pak Yanto moderatornya ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Pada ayat 18. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berlaku baik, benar-benar tersimpan dalam illiyin. Nah, catatan untuk kita insyaallah illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apakah illiyun itu atau illiyin itu? Kitabum markum, sama kitab catatan berisi catatan amal. Untuk siapa? Orang yang abrar, orang yang berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada sesama umat. Berkhidmat itu apa artinya? Melayani. Nah, sebenarnya kalau sesama umat kita sifatnya melayani, bukan minta dilayani. Khidmah itu namanya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi catatan amal itu disaksikan oleh para malaikat. Innal abrara lafi na'im. Tadi abrar amalannya dicatat dalam illiyin. Kemudian abrar, orang yang berbakti tadi, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan nanti di akhirat. Di akhirat Pak ya. Kita jangan ngurusnya di dunia, karena yang rajin ibadah yang kere banyak ya kan. Yang miskin banyak, yang sengsara banyak. Tapi kalau udah di akhirat udah. Orang-orang yang beriman akan penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Penuh dengan kenikmatan. Jadi kayak duduk kongko gitu. Ngelihat kenikmatan indah, memandang ya. Sejauh mata memandang penuh kenikmatan. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka yang mereka gemerlapnya kenikmatan. Jadi dari raut mukanya udah menunjukkan penuh dengan kenikmatan, senyum, cerah, ketawa, enggak mengkeret gitu ya. Tetapi semuanya bahagia, gembira. Nampak. Kenapa Al-Qur'an menggunakan wajah? Wajah itu kan bicara, Pak. Walaupun wajah itu enggak ngomong, tetapi wajah secara umum ini berbicara, menunjukkan dia lagi sedih, lagi senang, lagi malu, lagi bahagia atau tidak. Nah ini nampak nanti dari wajah mereka nadratan na'im, penuh dengan cahaya karena kenikmatan, kesenangan. Ditambah lagi yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum. Minumnya dari mana? Khamar, murni. Jadi kita jangan buru-buru, Pak. Tahan dulu khamar di dunia, nanti juga dapat khamar ya, khamar. Minuman yang kalau di dunia memabukkan, kalau di sana tidak memabukkan. Diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih diberi lak ya, semacam ada jaminan keasliannya. Dan diberi lak gitu. Jaminan original, belum bekas orang lain gitu maksudnya. Masih asli gitu. Sampai segitunya. Ya. Jadi sabar, Pak. Jadi kalau ditanya kenapa ke orang khamar kan mahal, dapatnya susah, ya kan? Tempat-tempatnya tidak dijual secara umum, unik gitu kan. Ya kita sabar aja, nanti juga dapat kok gitu kan bahasanya gitu, ya. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya terbuat dari kasturi. Wah, wanginya ya, terbuat dari kasturi. Untuk mendapatkan yang demikian itu,
hendaklah orang berlomba-lomba. Ayo kita berlomba-lomba dong untuk urusan itu kan. Pengen dapat kenikmatan di surganya Allah. Wa mizajuhu min tasnim. Ayat 27. Campurannya terbuat dari tasnim. Apa itu tasnim? Dijelaskan ayat 28. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Jadi mata air yang segar mendapatkan kenikmatan. Sekarang kita bicara tentang bagaimana dengan orang-orang yang ajram, orang-orang yang pendurhaka. Tadi orang-orang yang abrar mendapatkan surga penuh nikmat, dia itu duduk di depan dengan mata memandang penuh kesenangan, nampak pada wajahnya yang bahagia, diberikan minuman, yaitu minuman khamar yang tidak memabukkan, diberikan campuran minuman air yang segar yang dari mata air. Sekarang innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Tuh. Kita ditertawakan Pak sama orang-orang yang beriman. Wah, capek-capek ke masjid. Wah, yang ke masjid kan orang yang emang gak punya kerjaan, yang nganggur, yang sempat. Emang betul ya. Kita kan kalau ninggalin rumah berarti kan kita nganggur, gak ada pekerjaan di rumah kan. Ya. Jadi orang yang gak ke masjid itu orang-orang yang sibuk. Kita orang-orang yang sempat, benar itu kan, sempat. Makanya kita bilang selalu nikmat iman, Islam dan sempat itu nikmat sekali. Nanti orang-orang kafir menertawakan kita. Dulunya ketika di dunia menertawakan kita. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ayat 30. Apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan orang-orang kafir, yataghamazun, orang-orang kafir saling mengedipkan mata. Apa maksudnya mengedipkan mata? Mengolok-olok, mengejek kita. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ayat 31. Apabila kembali kepada kaumnya, kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira ria dan sombong. Senang dia. Ketika ketemu sama keluarganya senang banget, menceritakan kejelekan orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Ayat 32. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka orang-orang yang sesat. Jadi orang mukmin ketika dilihat oleh orang-orang kafir mengatakan inna haula'i ladhallun. Kalian, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, jadi disebut itu. Bukan domba lagi, sapi tersesat. Gitu kan. Ya kan? Nah, gitu. Mereka melihat, ngerasa benar, sehingga melihat kita yang sesat. Kita tertawakan. Sia-sia amalan kita dalam pandangan orang-orang kafir. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Apa artinya? Mereka ngapain ya rempong ribut-ribut orang mukmin. Padahal kita juga tidak ngurusin mereka juga kan. Nah, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Bagaimana sikap orang mukmin kemudian pada hari akhir nanti? Ini menjelaskan tadi orang kafir terhadap orang mukmin tadi menghina, mengolok-olok. Kalau kita lewat, mereka berkedip-kedip matanya, maksudnya mengolok-olok, menghina. Kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka senang, tawa-tawa. Kemudian mereka menjelek-jelekan. Kalau ada orang mukmin nampak di hadapan mereka, mereka mengatakan, ih ada orang sesat, ada sapi tersesat lewat gitu ya. Gitu. Nah gitu ya. Nah ini saking bencinya mereka sama orang-orang beriman. Maka pada hari akhirat nanti berbalik. Orang-orang yang beriman, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada hari ini hari kiamat orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Gantian Pak.
menertawakan orang-orang kafir. Tambah lagi alal araiki yang durut, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Kita jadi nonton. Mereka tersiksa, terazab. Oh iya, tuh kan. Akhirnya keadilan ditegakkan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang selalu mereka perbuat? Artinya apa? Benar enggak? Dapat balasan enggak? Dapat, itu kan. Ketika nampak ditegakkan keadilan, ketika keadilan menurut kita tidak adil, nah, maka Allah yang akan menegakkan keadilan di akhirat. Baik, saya tidak membuat sesi tanya jawab karena waktu. Oh, silakan. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, mangga Pak. Bahasa Arab huruf hijaiyah dengan bahasa Indonesia sangat beda ya. Jadi lidah kita ini kadang-kadang berat juga ya. Ini kami kemarin tuh diskusi juga masalah sifat-sifat huruf ini Ustaz. Jadi seperti huruf kaf itu kan. Pada saat ini kan ada kaf itu sifatnya hurufnya ada hamas gitu kan. Jadi seperti di ayat kedua ini al-jina idzak talu. Kemudian di ayat 3-nya wa idzaka. Jadi membedakan hamas huruf kaf tadi pada saat di ayat kedua ini gimana cara kita memaksakan supaya kelihatan hamasnya? Sama seperti atau begini, kalau hurufnya seperti huruf kha di ayat berapa ya? Ini yang bunyinya Yukhsirun. Makhdum itu kha-nya jelas ya. Kemudian di ayat berikutnya khitam. Jadi kha-nya itu pada saat dia mati dan dia huruf hidup itu jelas. Seperti juga seperti sifat huruf ta pada surat Al-Haq. Tabat yada abi lahabi watab ya. Itu tabat dengan watab sama-sama ta gitu kan. Tapi sifatnya memaksakan kita sifat huruf tadi jelas itu memang agak sulit. Ya. Gimana caranya itu? Bagaimana memaksakan? Jadi gini, pertama waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Kemudian untuk bisa mencapai tahapan tartil melalui proses pembelajaran. Makanya inilah pentingnya belajar semenjak kecil. Kalau sudah agak sepuh bukan berarti nggak boleh belajar, tetap belajar, cuma lidahnya mulai keluh, ya, udah mulai kaku. Maka bagaimana? Maka yang pasti adalah kita tetap belajar. Yang penting mencoba ya. Kita mengetahui sifat-sifatnya jenis ini itu namanya fardu kifayah saja. Yang fardu wajibnya adalah kita mengupayakan membaca dengan sebaik-baiknya ya. Yang penting dicoba, Pak. Jangan dilanggar. Maksudnya sudah ketahuan bisa idzaqtalu malah idzaqtalu malah jadi ke huruf lain, itu yang bermasalah ya. Bermasalah ya. Makhtu malah malah jadi ha kejauhan atau mak. Nah, itu enggak boleh. Seperti alhamdu malah jadi alkamdu. Ya, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa baca alamin malah bacanya alamin. Itu enggak boleh ya. Jadi artinya apa? Berlaku secara hukum Allah tidak membebankan kepada sesuatu. Makanya orang baca Al-Qur'an mahir ma'as safaratil kiramil bararah, diiringi oleh para malaikat. Baca Qur'annya belum lancar, ya tetap mendapatkan pahala ya. Seperti itu, yang penting mencoba terus, Pak ya. Malah jangan jadi beban, yang penting udah usaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala pujian hanya milik-Mu. Salawat dan salam semoga Engkau curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami ya Allah di majelis ini ya Allah ampunan-Mu, rahmat-Mu, ridha-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari laknat dan murka-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan-kebaikan pada urusan-urusan dunia kami. Perbaikilah ibadah kami. Jadikan lisan ini lisan yang
kami gunakan untuk berzikir. Mudahkanlah kami di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang gemar memakmurkan masjid-Mu, yang mendapatkan kemudahan mendatangi tempat-tempat kebaikan, mendatangi majlis-majlis ilmu. Jauhkan kami dari murka-Mu, jauhkan kami dari laknat-Mu, jauhkan kami dari kehinaan, kemiskinan dan kekurangan. Berilah kami kecukupan ya Allah. Jika rezeki kami sedikit, banyakkan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bumi, keluarkan. Sesungguhnya Engkau maha sebaik-baik pemberi rezeki. Jika di antara kami, jamaah kami, ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesabaran dan kesyukuran. Jika di antara kami ada yang kesulitan, berikan kemudahan. Kesempitan, berikan kelapangan. Dan mudahkanlah kepada kami segala hajat dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami, solat kami, ibadah kami, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan surga-Mu, surga yang tinggi, surga Firdaus. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.